Aroma pandan yang direbus bersama gula aren menguar hebat dari lapak nomor 17 di Pasar Takjil, Barokah. Asap putih mengepul dari panci besar, menari-nari di bawah lampu neon yang mulai berkedip karena tegangan listrik pasar yang tidak stabil. Di balik kepulan uap itu, Dewi berdiri dengan anggun. Ia mengenakan gamis berwarna biru muda dengan aksen rendah di pergelangan tangan, senada dengan jilbab instan yang membingkai wajah ovalnya yang dipulas riasan tipis sedikit terlalu cantik untuk sekadar berjualan kolak di pinggir jalan yang berdebu. Dewi adalah definisi istri idaman bagi warga kampung Sukamaju. Senyumnya ramah, bicaranya lembut, dan ia dikenal sebagai sosok yang paling rajin menginisiasi kegiatan sosial. Ramadan kali ini, ia memutuskan untuk berjualan takjil. Alasannya mulia, membantu suaminya, Arman, menutupi cicilan motor dan menabung untuk mudik lebaran. Namun, di balik kerudung yang rapi itu, ada pikiran yang berkelindan, jauh dari urusan pahala dan ibadah. Mas, jangan taruh termosnya di situ. Nutupin spanduk, nanti orang gak lihat tulisan, kolak cintanya. Seru Dewi. Suaranya melengking kecil, penuh nada perintah yang terbungkus kesan tegas. Arman, sang suami, baru saja turun dari motor bebeknya yang masih menggendong tas kurir besar di jok belakang. Wajahnya kuyu, kulitnya terbakar matahari, dan peluh membasahi kerah bajunya hingga berubah warna menjadi lebih gelap. Meski lelah luar biasa setelah seharian mengantar paket di bawah terik matahari yang menyengat saat puasa, Arman tetap tersenyum. Baginya, melihat Dewi semangat berjualan adalah obat lelah yang paling mujarab. Iya, maaf. Mas geser dikit ya, ujar Arman sambil terengah-engah mengangkat termos es batu yang berat. Kamu istirahat dulu Gih, duduk bentar. Dari tadi siang kamu sudah nyiapin santan sama motong-motong pisang. Mas takut kamu drop. Mana lagi puasa begini? Dewi hanya mendengus pelan. Matanya tidak sekalipun menatap mata Arman yang penuh kasih itu. Ia justru sibuk mengelap meja kayu dengan gerakan gusar. Sesekali melirik jam tangan digitalnya yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Aku nggak apa-apa. Kamu itu yang harusnya cepet-cepet pergi lagi. Katanya masih ada sisa 10 paket yang harus diantar sebelum maghrib. Nanti kalau telat, rating kamu turun, bonusnya hangus. Kita butuh uangnya, Mas. Arman menghela napas panjang, mencoba menelan rasa perih di dadanya karena ketus suara istrinya. Ia mengusap pelipisnya yang basah. Iya, ini Mas langsung berangkat lagi. Oh iya, Rian mana? Tadi katanya mau bantu kamu jaga lapak jam segini. Begitu nama itu diucapkan, ada kilat aneh yang melintas di mata Dewi. Pupil matanya membesar sesaat, dan gerakan tangannya yang mengelap meja mendadak berhenti. Rian, tadi katanya lagi beli plastik tambahan di pasar bawah. Bentar lagi juga sampai. Sudah sana, Mas, berangkat. Jangan sampai kemalaman di jalan. Arman mengangguk patuh. Ia menyalakan mesin motornya yang terdengar kasar. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa telepon Mas. Rian, jagain istri saya ya. Teriak Arman saat melihat sebuah motor metik hitam masuk ke area parkir pasar. Rian turun dari motornya dengan gaya yang sangat kontras dengan Arman. Ia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan mahal yang tampak tidak sinkron dengan statusnya sebagai pengangguran baru. Rambutnya klimis, harum parfum maskulin yang tajam segera mengalahkan aroma santan di sekitar lapak. Rian tersenyum simpul pada Arman, sebuah senyum yang tampak sopan namun menyimpan seringai di sudut bibirnya. Beres, Mas Arman. Mbak Dewi aman di tangan saya. Mas fokus cari setoran saja, sahut Rian dengan nada bicara yang halus, seolah-olah ia adalah pelindung paling terpercaya di dunia ini. Begitu Arman menarik gas dan bayangan punggungnya hilang ditelan kemacetan jalan raya, atmosfer di lapak nomor 17 berubah seketika. Ketegangan yang tadi menyelimuti wajah Dewi mencair, digantikan oleh gurat manja yang sangat kontras. Kamu telat 5 menit, RI, ucap Dewi, suaranya kini merendah. Nyaris berbisik namun penuh tekanan yang menggoda. Rian melangkah masuk ke balik meja, berdiri sangat dekat dengan Dewi hingga bahu mereka bersentuhan.
Ruang sempit di balik lapak itu mendadak terasa sesak oleh aura yang tak seharusnya ada di bulan suci. Pasar macet banget. Why? Tapi tenang. Aku bawa sesuatu yang bakal bikin kamu nggak marah lagi. Rian merogoh saku kemejanya, mengeluarkan selembar uang 100.000 yang dilipat kecil dan disisipkan ke dalam wadah uang kembalian. Itu buat beli lipstik baru yang kemarin kamu pengen. Bukan pakai uang dari kolak basi ini, tapi dari aku. Dewi tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat lepas, sesuatu yang jarang didengar Arman di rumah. Kamu MAH dibilangin ini bukan kolak basi. Ini modal aku sama Mas Arman buat mudik. Mudik sama dia. Rian mencibir sambil mengambil centong kayu dari tangan Dewi, seolah-olah ingin membantu, namun jari-jarinya sengaja mengusap punggung tangan Dewi dengan gerakan lambat yang penuh arti. Emangnya kamu tahan berjam-jam di atas motor butut dia sambil kepanasan? Mending sama aku. Why? Mobil teman aku bisa kita pinjam kapan saja. Dewi terdiam. Ia membiarkan tangan Rian tetap berada di atas tangannya. Perasaan bersalah sempat melintas sesaat. Teringat wajah Arman yang kelelahan, namun segera terkikis oleh bayangan kemewahan dan perhatian yang diberikan Rian. Baginya, Arman adalah kewajiban yang membosankan. Sementara Rian adalah pelarian yang manis semanis kolak yang ia jual, namun jauh lebih memabukkan. Jangan bahas itu dulu. Kamu bawa kodenya? Tanya Dewi sambil melirik ke arah kerumunan pembeli yang mulai mendekat. Rian mengangguk mantap. Semua sudah siap. Kalau si kurir itu lembur tarawih nanti, kita ada jadwal, cek stok, di gudang belakang, kan? Dewi hanya tersenyum simpul sambil mulai melayani pembeli pertama dengan wajah paling syolehah yang bisa ia tunjukkan. Di depan orang banyak, mereka adalah rekan kerja yang sedang berjuang mencari rezeki. Di bawah meja, tangan mereka saling bertautan, mengkhianati setiap butir doa yang dilantunkan dari masjid seberang jalan. Namun, di antara riuhnya transaksi takjil itu, mereka tidak menyadari kehadiran Bu Tejo yang sedang berpura-pura sibuk memilah-milah blewah di lapak sebelah. Bu Tejo, dengan mata elangnya, menangkap momen singkat saat Rian membisikkan sesuatu ke telinga Dewi yang membuat perempuan itu tersipu malu hingga membetulkan letak jilbabnya. Oh alah, pantesan aromanya bukan cuma aroma kolak. Gumam Bu Tejo dengan nada rendah yang berbahaya. Ada bangkai yang sedang dibungkus pakai daun pisang di sini. Kita lihat saja seberapa lama baunya bisa ditutupi. Bu Tejo tidak langsung berteriak. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan dengan sangat hati-hati, ia merekam sebuah video singkat saat tangan Rian dengan berani merangkul pinggang Dewi saat Dewi menjangkau kantong plastik di atas rak. Klik. Bukti pertama telah tersimpan. Ramadan baru saja dimulai. Namun bagi Dewi dan Rian, ini bukan soal menahan nafsu, melainkan soal bagaimana cara bermain api di balik tirai kesucian tanpa terbakar. Mereka tidak tahu bahwa di kejauhan, takdir sedang menyusun sebuah skenario yang jauh lebih pahit daripada empedu. Pasar takjil, Barokah, mencapai puncak kegilaannya saat jam menunjukkan pukul 5 sore. Suara teriakan pedagang gorengan, klakson motor yang tak sabar, dan aroma kolak yang bercampur debu jalanan menciptakan simfoni kekacauan yang khas di bulan Ramadan. Di lapak nomor 17, Dewi tampak sibuk luar biasa. Tangannya lincah membungkus bubur sumsum ke dalam kap plastik, namun matanya terus bergerak gelisah, mencuri pandang ke arah ponsel yang ia letakkan tepat di samping wadah santan. Di sebelahnya, Rian berdiri dengan posisi yang sangat strategis. Ia bertugas menangani pesanan es dan menuangkan sirup, posisi yang memungkinkannya untuk terus berada di dekat Dewi tanpa terlihat mencolok oleh pembeli yang berdesakan. Mereka tidak lagi sekadar rekan dagang. Mereka adalah dua orang yang sedang memainkan peran dalam sebuah pertunjukan sandiwara besar. Mbak, es lumutnya satu. Teriak seorang pembeli pria parubaya sambil menyodorkan uang pas. Dewi tertegun sejenak. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia melirik Rian. Rian membalasnya dengan anggukan tipis yang nyaris tak terlihat. Es lumutnya lagi habis. Pak? Adanya es campur atau kolak saja. Jawab Dewi dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap diusahakan terdengar ramah. Si pembeli menggerutu pelan lalu beralih ke menu lain. Padahal, di bawah meja, terdapat 2 cup berisi cairan hijau pekat yang mereka sebut es lumut.
Itu bukan untuk dijual. Itu adalah tanda. Jika Rian menyiapkan 2 cup itu di atas baki kayu di pojok belakang lapak, artinya, situasi aman, untuk mereka saling bertukar pesan mesra atau sekadar bersentuhan di balik tumpukan kardus dagangan. Wahai, stok santan di depan sudah mau habis, bisik Rian. Bibirnya hampir menyentuh daun telinga Dewi yang tertutup jilbab. Aroma parfum Rian yang tajam menyeruak, membuat pertahanan batin Dewi goyah. Aku perlu ke gudang belakang buat ambil yang baru. Kamu gak mau cek kualitas santannya juga? Takutnya pecah kalau aku yang bawa sendiri. Dewi menelan ludah. Ia melirik jam. Masih ada 30 menit sebelum maghrib. Biasanya, di jam seperti ini, Arman sedang berada di titik terjauh rute pengantarannya, terjebak macet di perbatasan kota. Tapi ini lagi ramai. RI. Nanti kalau ada yang beli banyak gimana? Jawab Dewi ragu. Namun tangannya mulai melepaskan apron plastik yang ia kenakan. Ada adekmu, kan? Si Tini bisa jaga bentar. Cuma 5 menit. Wai, aku kangen udara segar di belakang. Ucap Rian dengan penekanan pada kata, udara segar, yang tentu saja merujuk pada ruang sempit di balik gudang pasar yang gelap dan lembab. Dewi menghela napas, lalu memanggil adiknya, Tini, yang sedang asyik bermain ponsel di bangku belakang. Tin, jaga depan bentar ya. Mbak mau ke belakang sama Mas Rian. Mau ngecek stok santan sama gula aren. Jangan sampai ada yang salah hitung kembalian. Tini hanya bergumam malas tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Baginya, kakaknya memang sangat perfeksionis soal dagangan. Ia tidak menaruh curiga sedikit pun. Dewi dan Rian berjalan beriringan menuju area gudang kayu yang terletak di bagian belakang pasar, jauh dari keriuhan utama. Semakin menjauh dari lapak, langkah mereka semakin rapat. Begitu memasuki lorong sempit yang diapit tumpukan peti telur kosong, Rian langsung menarik tangan Dewi. Kamu gila ya? Kalau ada orang lihat gimana? Bisik Dewi, suaranya antara takut dan menikmati sensasi bahaya itu. Nggak ada yang lihat. Why? Semua orang lagi sibuk mikirin perut mereka sendiri. Jawab Rian sambil menyandarkan punggung Dewi ke dinding kayu gudang yang kasar. Kenapa tadi di depan kamu jutek banget sama aku? Kamu sengaja ya? Ya iyalah. Kita harus kelihatan profesional. Kamu mau Mas Arman curiga? Tadi pagi dia nanya-nanya lagi soal kamu. Dia bilang makasih karena kamu sudah mau bantu aku. Aku jadi merasa bersalah. RI. Rian tertawa kecil. Tawa yang terdengar meremehkan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi kalung perak yang berkilau di bawah cahaya lampu gudang yang temaram. Rasa bersalah itu cuma buat orang yang gak punya pilihan. Kamu punya aku. Why? Arman cuma kasih kamu keringat dan debu jalanan. Aku kasih kamu ini. Rian memakaikan kalung itu ke leher Dewi. Jari-jarinya yang dingin menyentuh kulit leher Dewi, membuat wanita itu memejamkan mata sesaat, melupakan sejenak bahwa di rumah ada pria tulus yang sedang bertarung dengan haus dan lapar demi dirinya. Bagus banget. RI. Bisik Dewi sambil meraba kalung itu. Itu hadiah buat menu rahasia kita hari ini. Besok, aku mau kita lebih dari sekadar di belakang gudang begini. Kamu bilang Arman mau ikut itikaf di masjid minggu depan, kan? Dewi mengangguk pelan. Iya, dia bilang mau fokus ibadah di 10 malam terakhir. Bagus. Itu artinya, dapur rumahmu bakal kosong, kan? Rian menyeringai, sebuah ekspresi yang menunjukkan betapa ia sama sekali tidak menghargai kesucian bulan ini, atau bahkan rumah tangga orang lain. Namun, di tengah kemesraan ilegal itu, sebuah suara gesekan langkah kaki di atas tanah kering terdengar dari balik tumpukan peti. Dewi tersentak dan segera mendorong dada Rian. Siapa itu? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Sini. Tidak ada jawaban. Hanya suara kucing yang mengeong di kejauhan. Namun, Dewi merasa ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari celah-celah kayu gudang. Perasaannya tidak enak. Ia segera merapikan jilbabnya yang sedikit miring dan bergegas keluar lorong tanpa menoleh lagi pada Rian. Begitu sampai di lapak, Dewi mendapati Bu Tejo sedang berdiri di depan mejanya,
memegang satu cup es lumut yang tadi ia sembunyikan di bawah meja. Loh, Bu Tejo? Itu es lumut pesanan orang, Bu. Ucap Dewi dengan wajah pucat pasi. Bu Tejo tersenyum, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Ia memutar-mutar cup plastik itu di tangannya. Oh, pesanan orang ya? Saya kira ini menu khusus buat yang haus banget di sore hari begini. Tadi saya lihat kamu ke belakang lama sekali sama Rian. Why? Santannya sudah ketemu? Kok mukamu merah banget? Kayak habis kena panas, atau habis kena bisikan? Dewi terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Ia melihat ke arah Rian yang baru saja muncul dengan membawa satu jeriken santan, mencoba berakting seolah-olah semuanya normal. Namun, tatapan tajam Bu Tejo seolah mampu menembus pakaian mereka dan melihat kalung perak yang kini tersembunyi di balik kerudung Dewi. Hati-hati. Why? Bulan puasa begini, setan memang dikurung, tapi hawa nafsu manusia itu seringkali lebih lincah daripada setan. Ujar Bu Tejo sambil meletakkan kembali cup es itu dengan bantingan kecil yang provokatif. Saya beli kolaknya saja 2. Nggak pakai bumbu rahasia. Ya. Dewi melayani Bu Tejo dengan tangan gemetar. Ia tahu, tirai yang ia pasang mulai retak. Menu rahasia yang ia ciptakan bersama Rian bukan lagi sekadar sandi asmara, tapi mulai menjadi jerat yang siap mencekik lehernya sendiri. Malam itu, saat Arman pulang dengan wajah kelelahan dan memberikan uang hasil narik paketnya ke tangan Dewi, Dewi tidak berani menatap mata suaminya. Kalung perak di lehernya terasa sangat berat, seolah-olah sedang berubah menjadi rantai yang akan menyeretnya ke dalam api yang ia nyalakan sendiri. Udara sore di hari ke-10 Ramadan terasa lebih menyesakkan dari biasanya. Matahari seperti enggan tenggelam, membiarkan panasnya memanggang aspal pasar yang becek oleh tumpahan air es dan sisa potongan buah. Di lapak nomor 17, Dewi merasa seperti sedang berdiri di atas bara api. Bukan karena hawa panas dari kompor yang memanaskan kuah kolak, melainkan karena sepasang mata kecil yang terus mengawasinya dari seberang jalan. Bu Tejo. Wanita itu berdiri di sana, di dekat tukang parkir, sambil memegang payung lipat bermotif bunga. Ia tidak sedang berbelanja. Ia hanya berdiri, sesekali berbicara dengan ibu-ibu lain, namun pandangannya secara berkala menusuk ke arah Dewi dan Rian. Bagi Dewi, tatapan Bu Tejo lebih tajam daripada pisau dapur yang ia gunakan untuk mengiris pisang raja. Why? Fokus. Tadi kamu salah kasih kembalian ke bapak yang baju merah itu. Bisik Rian menyenggol lengan Dewi. Dewi tersentak, menjatuhkan centong plastiknya ke dalam wadah santan yang putih kental. Aku nggak tenang. RI. Lihat itu. Dewi memberi kode dengan dagunya ke arah Bu Tejo. Dia sudah di sana sejak 1 jam yang lalu. Dia nggak beli apa-apa, cuma ngobrol sambil nunjuk-nunjuk ke arah kita. Rian melirik sekilas, lalu kembali menuangkan sirup merah ke dalam gelas. Biarin saja, orang tua kurang kerjaan. Paling dia cuma iri karena dagangan kita paling laris. Lagian, siapa yang bakal percaya omongan tukang gosip kayak dia kalau kita nggak ada bukti? Kamu nggak tahu Bu Tejo, RI. Balas Dewi dengan suara rendah dan penuh kecemasan. Dia itu kalau sudah dapat bau bangkai, bakal terus digali sampai ketemu tulang belulangnya. Tadi malam dia nanya soal santan di gudang. Dia tahu, RI. Aku bisa ngerasa dari cara dia senyum. Sudahlah, yang penting jangan kasih dia celah. Jangan terlalu dekat sama aku kalau ada dia, kata Rian. Namun tangannya justru sengaja menyenggol pinggang Dewi saat ia hendak mengambil plastik bungkus. Sebuah tindakan nekat yang membuat jantung Dewi hampir copot. Tiba-tiba, Bu Tejo melangkah mendekat. Jalannya pelan namun pasti, dengan sandal jepit yang mengeluarkan suara plak-plok di atas tanah yang lembab. Dewi langsung pura-pura sibuk menata gelas plastik, sementara Rian bersiul kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Aduh, laris manis ya, Mbak Dewi? Benar-benar berkah Ramadan. Sapa Bu Tejo dengan nada bicara yang manisnya melebihi sirup di meja, namun ada rasa getir yang terselip di sana. Alhamdulillah, Bu. Mari. Mau bungkus apa lagi hari ini? Es campur atau bubur sumsum? Tanya Dewi, berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak bergetar.
Bu Tejo tidak menjawab. Ia justru mendekat ke arah meja, menyandarkan tubuhnya. Lalu matanya mulai memindai setiap sudut lapak. Ia melihat ke bawah meja, lalu ke arah kerah baju Dewi yang sedikit tersingkap, memperlihatkan kilau tipis dari kalung perak pemberian Rian. Kalungnya bagus ya? Why? Baru ya? Perasaan kemarin pas pengajian di rumah Pak RT belum pakai itu. Hadiah dari Mas Arman ya? Tanya Bu Tejo sambil menyipitkan mata. Dewi secara refleks menutupi lehernya dengan ujung kerudung. Ini kalung lama, Bu. Cuma jarang dipakai saja. Mas Arman yang belikan waktu ulang tahun lalu. Bu Tejo mangut-mangut. Bibirnya mengerucut. Walah, kirain hadiah dari rekan kerja. Rian, kamu rajin sekali bantuin Dewi. Mas Arman beruntung punya tetangga kayak kamu ya. Gak dibayar pun mau bantu sampai sore begini. Jarang ada anak muda yang mau berkorban tenaga buat istri orang. Rian hanya tersenyum sopan, meskipun rahangnya mengeras. Sesama tetangga harus saling bantu, Bu. Apalagi Mas Arman kan lagi banyak lemburan. Iya, kasihan Mas Arman. Tadi pagi saya lihat dia di jalan raya. Lagi nganter paket gede banget di motornya. Wajahnya pucat. Kayaknya capek sekali. Padahal dia lagi puasa. Lanjut Bu Tejo. Matanya kini kembali tertuju pada Dewi. Kasihannya. Suaminya peras keringat di jalan. Istrinya di sini juga peras keringat. Bareng Rian buat jualan kolak. Sama-sama pejuang ekonomi. Kalimat terakhir Bu Tejo terasa seperti tamparan bagi Dewi. Ia tahu itu bukan pujian, melainkan sindiran maut. Oh iya, Bu Tejo merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Tadi saya nggak sengaja rekam suasana pasar buat masukin ke grup WhatsApp warga. Ada bagian yang lucu. Pas kamu sama Rian lagi masuk ke gudang belakang buat ambil santan. Kamu tahu nggak? Kalau pintu gudangnya nggak tertutup rapat, dari celah kayu itu, kelihatan loh ada bayangan dua orang yang lagi rapat banget. Dewi merasa seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot habis. Wajahnya pucat seputih santan di depannya. Ia mencengkeram pinggiran meja kayu hingga buku-buku jarinya memutih. Maksud ibu apa ya? Bu Tejo terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan bagi telinga Dewi. Nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau ngingetin, kalau mau ambil santan, lampunya dinyalain, pintunya ditutup. Nanti kalau ada tikus masuk gimana? Tikus pasar itu galak-galak, sekali gigit bisa bikin rumah tangga. Maksud saya, bisa bikin penyakit. Bu Tejo berbalik pergi tanpa membeli apapun. Ia melambai kecil ke arah kerumunan, meninggalkan Dewi dan Rian dalam keheningan yang mencekam di tengah kebisingan pasar. Dia punya video kita, RI. Bisik Dewi lirih. Air mata hampir tumpah di sudut matanya. Kita habis. Dia bakal sebarin itu ke grup warga. Mas Arman bakal tahu. Rian tampak sedikit panik. Namun ia berusaha menguasai diri. Tenang dulu. Dia bilang, bayangan, kan? Artinya wajah kita nggak kelihatan jelas. Dia cuma gertak sambal. Dia mau kita takut. Dia mau kita kasih dia uang atau apa. Tapi dia nggak minta uang. RI. Dia cuma mau menghancurkan aku. Dengarkan aku. Rian menarik bahu Dewi. Tidak peduli lagi dengan pandangan orang. Kita harus main cantik. Jangan tunjukkan kalau kita takut. Kalau dia sebarin video yang nggak jelas itu, kita tinggal bilang kalau itu fitnah. Orang lebih percaya sama kamu, istri Sholehah, daripada sama Bu Tejo si tukang gosip. Namun, Dewi tahu permainannya sudah berubah. Di grup WhatsApp warga, Bu Tejo mulai meluncurkan serangan gerilya. Sebuah pesan masuk ke ponsel Dewi, kiriman dari salah satu teman pengajiannya. Isinya adalah tangkapan layar dari status WhatsApp Bu Tejo yang berisi foto lapak nomor 17 dengan caption. Takjilnya memang manis, tapi ada rahasia di balik saringannya. Hati-hati jangan sampai salah pilih rasa. Ketakutan itu kini menjadi nyata. Dewi merasa setiap orang yang lewat di depan lapaknya sedang membicarakannya. Ia merasa setiap tawa pembeli adalah tawa ejekan untuknya.
Di saat yang sama, rasa penasaran pembaca mulai tergugah. Apakah Butejo akan langsung membongkar semuanya? Atau dia sedang menunggu momen yang lebih tepat untuk ledakan yang lebih besar? Malam itu, saat tarawih berlangsung, Dewi tidak berangkat ke masjid. Ia beralasan sakit kepala. Di dalam kamar, ia terus memandangi kalung perak itu di cermin. Ia menyadari satu hal, Butejo bukan sekadar pengamat. Butejo adalah jaring yang sedang perlahan-lahan menyempit, dan Dewi adalah ikan yang sudah terperangkap. Tinggal menunggu waktu untuk ditarik ke daratan dan dibiarkan mati lemas oleh rasa malunya sendiri. Dan yang paling membuat Dewi merinding adalah pesan singkat yang masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak dikenal pada pukul 10 malam. Mas Arman sudah pulang? Kalungnya bagus. Jangan sampai dia lihat ya. Matahari hari ke-14 Ramadan terasa begitu menyengat. Seolah ingin menguji batas kesabaran siapapun yang sedang menjalankan ibadah. Arman menyeka keringat yang bercucuran dari dahi dengan lengan jaket kurirnya yang sudah kusam. Di jok belakang motornya, tumpukan paket masih setinggi bahu. Namun, ada satu paket kecil dengan bungkus plastik kuning yang terus mengganggu pikirannya. Alamatnya tidak jauh dari pasar takjil, namun nama penerimanya adalah Rian S. Dengan catatan, titip di gerbang belakang pasar. Aneh, gumam Arman. Kenapa Rian minta paket dititipkan di gerbang belakang yang sepi? Padahal dia setiap sore ada di lapak depan bersama Dewi? Biasanya, Arman akan mengabaikan firasat buruknya. Ia adalah pria yang lurus, yang percaya bahwa istrinya adalah wanita paling jujur sejagat raya. Namun, bisik-bisik tetangga mulai merayap masuk ke telinganya seperti semut yang mengerumuni gula. Kemarin, saat ia mengisi bensin, seorang kawan sesama kurir sempat nyeletuk. Men, istrimu laris banget ya jualan takjilnya. Tapi kok yang bantu Sirian terus? Hati-hati, RI itu licin kayak belut. Arman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Datang lebih awal tanpa memberitahu Dewi. Ia ingin memberikan kejutan. Sebuah kotak martabak manis spesial yang ia beli dari ujung kota sebagai hadiah karena Dewi sudah bekerja keras. Sekitar pukul 4 sore, Arman mematikan mesin motornya sekitar 100 meter sebelum gerbang belakang pasar. Ia berjalan kaki, menyelinap di antara bayang-bayang ruko yang tutup. Suasana di belakang pasar sangat kontras dengan keramaian di depan. Di sini hanya ada tumpukan kayu, aroma sampah yang membusuk, dan keheningan yang janggal. Tiba-tiba, mata Arman menangkap siluet motor metik hitam yang sangat ia kenali. Motor Rian. Motor itu terparkir di depan sebuah gudang penyimpanan perlengkapan pasar yang pintunya setengah terbuka. Jantung Arman mulai berdegup kencang. Dentumannya terasa hingga ke ujung jari. Mungkin mereka memang sedang ambil stok gelas plastik. Bisik Arman pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan badai di kepalanya. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara tawa dari balik celah pintu gudang. Itu bukan suara tawa transaksi dagang. Itu adalah tawa renyah Dewi, suara tawa yang selama ini hanya ia dengar saat mereka masih awal menikah. Suara yang belakangan ini hilang dan digantikan oleh keluhan soal uang dan lelah. RI, kamu jangan gila. Kalau Mas Arman datang gimana? Suara Dewi terdengar manja, teredam oleh dinding kayu yang lembab. Dia itu kurir. Why? Jam segini dia pasti lagi terjebak macet di jalan protokol. Dia nggak punya waktu buat ngecek istrinya yang lagi kerja keras di sini. Jawab suara pria yang tak lain adalah Rian. Lagian, dia nggak akan curiga. Dia kan orangnya naif, alias bodoh. Darah Arman mendidih. Rasanya seperti ada api yang tersulut di dalam dadanya, membakar seluruh rasa hormat dan kasih sayang yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih, mencengkeram kotak martabak yang kini mulai mendingin. Ia ingin mendobrak pintu itu, berteriak, dan menghajar pria yang sudah merusak rumah tangganya. Namun, Arman bukan pria yang impulsif. Ia teringat kata-kata mendiang ayahnya. Kalau mau menangkap ular, jangan dipukul kepalanya di lubang yang gelap, nanti dia gigit balik. Seret dia ke cahaya. Biarkan semua orang melihat bisanya. Arman mundur perlahan, mengatur napasnya yang memburu. Ia tidak jadi masuk. Ia kembali ke motornya dengan kaki yang terasa berat seperti di semen.
Di perjalanan menuju lapak depan, ia sengaja memutar jalan agar seolah-olah baru datang dari arah rute pengantaran paket. Sesampainya di depan lapak nomor 17, ia melihat Dewi sudah kembali di balik meja, tampak rapi dengan apronnya, meski ada sedikit rona merah di pipinya yang tidak biasa. Rian sedang sibuk menuangkan es batu. Wajahnya tampak tanpa dosa, seolah baru saja melakukan ibadah paling khusyuk. Loh, Mas? Kok sudah sampai? Dewi tampak kaget. Matanya melotot kecil saat melihat Arman turun dari motor. Ia segera merapikan jilbabnya yang sebenarnya sudah rapi. Iya, why? Kebetulan paket di area sini sudah habis. Ini Mas bawain martabak buat kamu. Ucap Arman dengan nada datar. Sekuat tenaga menjaga suaranya agar tidak bergetar karena amarah. Oh makasih, Mas. Taruh di belakang saja, jawab Dewi singkat. Lalu ia kembali melayani pembeli. Arman memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Ia melihat bagaimana Rian sesekali melirik Dewi, dan bagaimana Dewi memberikan kode-kode kecil melalui gerakan mata setiap kali ada pembeli yang pergi. Segala hal yang dulunya tampak normal di mata Arman, kini terlihat seperti adegan film kriminal yang sangat jelas. Tiba-tiba, ponsel Arman bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mas Arman, paket kuning di jok belakang motor hitam itu isinya bukan onderdil motor, tapi baju tidur tipis yang dipesan Rian buat seseorang. Coba tanya istri Mas, apa dia tahu siapa yang bakal pakai baju itu? Arman menoleh ke arah motor Rian yang kini sudah dipindahkan ke samping lapak. Di jok belakangnya memang ada paket kuning yang tadi ia lihat di gerbang belakang. Paket yang seharusnya ia antar, tapi ternyata sudah sampai di tangan Rian lewat jalur lain. Wai, panggil Arman tenang. Ya, Mas. Dewi menoleh. Tangannya masih memegang centong kolak. Kamu tahu nggak kenapa Rian pesan paket baju tidur ke alamat pasar? Bukannya dia tinggal sendirian di kontrakan. Pertanyaan itu jatuh seperti bom di tengah hiruk-pikuk pasar. Dewi terpaku. Wajahnya yang tadi kemerahan kini berubah menjadi pucat pasi. Persis seperti warna santan yang mulai basi di hadapannya. Rian yang sedang memegang botol sirup pun mendadak berhenti bergerak. Matanya menatap tajam ke arah Arman. Mana aku tahu, Mas. Mungkin buat adiknya atau buat calon istrinya? Jawab Dewi terbata-bata. Mencoba tertawa namun suaranya terdengar seperti cekikan. Arman tersenyum kecil. Sebuah senyum yang mengandung racun. Oh, calon istri ya? Syukurlah kalau gitu. Mas kira buat istri orang. Bahaya kan kalau main-main sama milik orang lain di bulan suci begini. Arman kemudian berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Dewi dan Rian dalam suasana yang mencekam. Ia tidak butuh jawaban sekarang. Ia sudah punya bukti visual. Ia punya informasi dari si anonim. Dan ia punya satu hal yang paling mematikan. Kesabaran seorang pria yang dikhianati. Para pembeli yang ada di sekitar lapak mulai saling lirik. Suasana manis di lapak, kolak cinta, mendadak berubah menjadi pahit. Di kejauhan, Bu Tejo tampak sedang tersenyum puas sambil mengunyah kerupuk Palembang. Matanya tidak lepas dari drama yang sedang berlangsung. Arman mengendarai motornya menjauh. Namun pikirannya sudah menyusun langkah berikutnya. Ia tahu, sebuah pesan pendek tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih besar untuk menghancurkan topeng kesalehan istrinya di depan seluruh warga. Ia butuh sebuah panggung, dan malam tarawih adalah waktu yang paling sempurna. Suara sirine tanda waktu berbuka puasa meraung dari menara masjid, disusul dengan gema azan maghrib yang saling bersahutan di penjuru kampung. Bagi sebagian besar orang, ini adalah momen kemenangan setelah seharian menahan dahaga. Namun bagi Arman, setiap dentum suara azan terasa seperti lonceng kematian bagi kepercayaan yang selama ini ia jaga. Di meja makan kecil rumah mereka, Dewi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ada kolak sisa jualan yang ia klaim sebagai porsi terbaik, beberapa potong gorengan, dan teh hangat. Namun, suasana di meja itu sangat sunyi. Hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan mangkuk porselen. Kok enggak dimakan martabaknya? Why? Tanya Arman datar. Matanya menatap lurus ke arah istrinya yang tampak tidak selera makan. Dewi tersentak, hampir menjatuhkan sendoknya. Iya Mas, ini mau dimakan.
Perut aku agak kembung. Mungkin karena tadi kelamaan berdiri di pasar. Oh, kirain karena terlalu banyak makan, janji manis orang. Celetuk Arman sambil menyeruput tehnya perlahan. Dewi terdiam. Ia merasa setiap kalimat yang keluar dari mulut suaminya malam ini mengandung makna ganda. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tadi Mas Arman gak capek? Katanya paketnya banyak banget. Capek? Why? Tapi lebih capek lagi kalau harus pura-pura nggak tahu apa yang terjadi di belakang aku. Jawab Arman tanpa ekspresi. Dewi tidak berani membalas. Ia segera berdiri, beralasan ingin mengambil air wudhu untuk salat maghrib. Dalam ketergesaannya, ia meninggalkan ponselnya tergeletak di atas meja. Tepat di samping mangkuk kolak Arman. Inilah kesalahan fatal yang akan mengubah segalanya. Arman menatap ponsel tipis berwarna rose gold itu. Biasanya, ia tidak pernah menyentuh barang pribadi istrinya. Baginya, kepercayaan adalah fondasi utama. Namun malam ini, tangannya seolah digerakkan oleh amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Tepat saat itu, layar ponsel tersebut menyala. Sebuah notifikasi muncul. Nama kontaknya, Toko Plastik Sinar Jaya. Namun, pesan yang muncul di layar kunci sama sekali tidak membahas soal stok plastik atau harga gelas cup. Pesan itu berbunyi, tadi di gudang kurang lama, why? Rasanya masih kurang. Besok pas Arman tarawih. Aku tunggu di tempat biasa ya? Aku kangen. Kolak, buatanmu yang cuma buat aku. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arman. Jantungnya terasa diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Ia meraih ponsel itu. Tangannya bergetar hebat. Ia mencoba membuka polanya. Dan ternyata Dewi belum mengganti pola yang pernah ia buatkan. Huruf A untuk Arman. Ironi yang menyakitkan. Di dalam aplikasi pesan hijau itu, Arman melihat rentetan percakapan yang menjijikan. Bukan hanya soal janji temu, tapi foto-foto Dewi tanpa hijab yang dikirimkan kepada Rian. Kata-kata mesra yang belum pernah ia terima selama 2 tahun terakhir, dan rencana-rencana busuk mereka untuk menabung uang hasil jualan takjil agar bisa pergi bersama setelah Lebaran. Uang yang ia kumpulkan dari memeras keringat sebagai kurir, modal yang ia pinjam dari tabungan darurat, ternyata digunakan Dewi untuk merajut mimpi bersama laki-laki lain. Mas, kamu lagi apa? Suara Dewi terdengar dari arah pintu kamar mandi. Ia berdiri di sana, masih memegang mukena, dengan wajah yang seketika berubah pucat pasi melihat ponselnya ada di tangan Arman. Arman perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena mengantuk, tapi karena luka yang teramat dalam. Ia memutar layar ponsel itu ke arah Dewi. Sejak kapan Toko Plastik Sinar Jaya punya perasaan kangen sama istri saya? Why? Dewi mematung. Mukena di tangannya jatuh ke lantai yang dingin. Mas, itu salah kirim. Itu cuma bercandaan Rian. Mas, kamu tahu kan Rian orangnya suka bercanda. Bercanda? Arman berdiri. Suaranya naik 1 oktav namun tetap terdengar dingin yang mengerikan. Bercanda sampai foto-foto begini? Bercanda sampai ngerencanain buat kabur pakai uang modal yang aku pinjem susah payah? Kamu pikir aku bodoh? Why? Kamu pikir aku nggak lihat kalian di gudang tadi sore? Dewi gemetar hebat. Ia jatuh terduduk di kursi makan. Tangisnya pecah. Maafin aku, Mas. Aku hilaf. Rian yang godain aku terus. Dia bilang dia bisa kasih aku hidup yang lebih baik. Dia bilang apa? Dia bilang aku nggak berguna? Dia bilang aku cuma kurir miskin yang nggak bisa kasih kamu perhiasan. Arman memotong dengan tajam. Tapi seenggaknya aku nggak pernah kasih kamu makan dari hasil menipu. Why? Aku nggak pernah kasih kamu cinta yang dibagi-bagi sama orang lain. Arman mengambil napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak meledak. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan dentuman keras. Aku tadinya mau maafin kamu kalau kamu jujur tadi sore. Tapi ternyata, di saat azan maghrib berkumandang, di saat orang lain sibuk nyari pahala, kamu malah dapat pesan mesra dari selingkuhan kamu. Benar-benar luar biasa istriku ini. Mas, tolong jangan cerain aku. Aku janji bakal putus sama Rian.
Aku bakal berhenti jualan, rintih Dewi sambil mencoba meraih tangan Arman. Arman menarik tangannya dengan kasar. Terlambat. Kamu mau main drama, kan? Oke, kita mainkan sampai babak terakhir. Malam ini, aku bakal pura-pura nggak tahu apa-apa. Kamu salat sana, minta ampun sama Tuhan, bukan sama aku. Arman berjalan menuju pintu keluar, mengambil kunci motornya. Mas mau kemana? Tanya Dewi dengan suara parau. Ke masjid. Mau berdoa supaya aku nggak hilaf buat mencekik laki-laki itu malam ini. Jawab Arman tanpa menoleh. Namun, Arman tidak benar-benar pergi ke masjid untuk salat. Ia berhenti di pinggir jalan, membuka ponselnya sendiri, dan mengetik sebuah pesan untuk Bu Tejo. Bu Tejo, saya butuh rekaman video yang ibu punya. Besok malam, saya butuh saksi. Kita buat pengajian yang gak akan pernah dilupakan warga kampung ini. Balasan dari Bu Tejo datang hanya dalam hitungan detik. Siap, Mas Arman. Saya sudah tunggu momen ini. Tim pemantau sudah siap. Arman menatap langit malam yang gelap. Rasa cintanya pada Dewi telah mati malam itu juga, terkubur bersama sisa kolak yang mendingin di meja makan. Yang tersisa hanyalah rencana balas dendam yang akan ia eksekusi tepat di malam yang dianggap suci oleh semua orang. Pembaca pun dibiarkan bertanya-tanya. Seberapa kejam rencana Arman? Dan apakah Dewi menyadari bahwa setiap detik yang ia lalui sekarang adalah hitungan mundur menuju kehancurannya sendiri? Malam ke-21 Ramadan tiba. Udara malam itu terasa lebih sunyi. Namun bagi mereka yang beriman, inilah malam-malam penuh kemuliaan yang dicari. Di masjid-masjid, warga mulai bersiap untuk melakukan itikaf. Namun, di sudut pasar takjil, barokah, kegelapan menyimpan niat yang jauh dari kata mulia. Dewi merasa berada di atas angin. Sejak pertengkaran di meja makan beberapa malam lalu, Arman mendadak berubah menjadi sangat pendiam. Arman tidak lagi menanyakan soal Rian, tidak lagi mempermasalahkan ponsel, dan bahkan malam ini, Arman pamit untuk lembur mengantar paket kilat lebaran. Mas pulang malam ya? Why? Mungkin subuh baru sampai rumah. Kamu kalau capek, langsung tidur saja. Ucap Arman sambil mencium kening Dewi dengan kecupan yang terasa sedingin es. Dewi menarik napas lega. Begitu suara motor Arman menjauh, ia segera mengirim pesan kepada Rian. Mas Arman lembur sampai subuh. Gudang belakang jam 9 malam. Bawa kunci serepnya. Tepat pukul 9 malam, saat suara imam masjid terdengar merdu membacakan surat-surat pendek dalam salat tarawih, dua bayangan menyelinap ke arah gudang kayu di belakang pasar. Dewi dan Rian masuk ke dalam, mengunci pintu dari dalam, dan hanya menyalakan lampu temaram dari ponsel. Mereka merasa aman di balik tumpukan karpet dan peti kosong. Namun, di luar sana, sebuah konspirasi yang jauh lebih besar sedang bekerja. Arman tidak sedang mengantar paket. Ia berdiri hanya 10 meter dari gudang itu, ditemani oleh Pak RT dan tentu saja, Bu Tejo yang sudah memegang ponselnya dengan posisi siap merekam. Tak jauh dari mereka, beberapa warga yang gagal itikaf karena penasaran dengan undangan Arman di grup WhatsApp juga turut hadir. Mas Arman, apa kamu yakin? Ini bulan suci. Mas, kalau salah tuduh, bisa jadi fitnah besar. Bisik Pak RT dengan wajah cemas. Arman menatap pintu gudang itu dengan tatapan kosong namun tajam. Saya tidak menuduh, Pak RT. Saya hanya ingin menunjukkan kenapa kolak istri saya rasanya begitu manis belakangan ini. Bu Tejo, sudah siap? Bu Tejo menyeringai. Jempolnya sudah berada di atas tombol Go Live aplikasi Facebook. Sudah, Mas. Judul live-nya, Kajian Malam. Mengungkap musang berbulu ayam. Penontonnya sudah mencapai 200 orang dalam 3 menit. Arman mengangguk. Ia tidak ingin penggerebekan yang penuh teriakan dan kekerasan fisik. Ia ingin kehancuran yang bersifat permanen hancurnya reputasi. Di dalam gudang, Dewi dan Rian masih asyik dengan dunia mereka sendiri. Aku benci harus pura-pura di depan Arman, RI. Keluh Dewi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Dia itu membosankan. Isinya cuma paket, motor, dan bau matahari. Rian tertawa,
Tangannya mengusap kalung perak yang ia berikan pada Dewi. Sabar. Wai. Setelah lebaran, uang tabungan dari jualan ini kita bawa lari. Kita pindah ke kota lain. Biarkan kurir itu mencari istrinya di antara tumpukan gelas plastik. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu gudang. Tok tok tok. Siapa? Teriak Rian dengan nada panik. Ia segera merapikan kemejanya. Paket. Mas. Paket kilat untuk Pak Rian dan Ibu Dewi. Suara itu tenang, datar, dan sangat dikenali. Dewi membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu suara Arman. Mas. Mas Arman? Bisik Dewi. Wajahnya seketika sepucat kain kafan. Rian mencoba bersikap berani. Jangan buka. Why? Mungkin dia cuma mau menjebak kita. Namun, pintu gudang itu tidak perlu dibuka dari dalam. Arman sudah memegang kunci yang ia pinjam dari penjaga pasar. Dengan sekali sentakan, pintu kayu itu terbuka lebar. Cahaya senter dari ponsel warga langsung menyambar wajah Dewi dan Rian yang sedang duduk berdempetan di atas tumpukan karpet. Selamat malam, semuanya. Suara Bu Tejo terdengar melengking, mengisi keheningan malam. Lihat para pemirsa di rumah. Inilah menu takjil rahasia yang selama ini kita bicarakan. Bukan kolak pisang, tapi kolak perselingkuhan. Dewi menjerit kecil, mencoba menutupi wajahnya dengan tas. Sementara Rian berusaha melompat lewat jendela kecil namun sudah dihadang oleh beberapa pemuda kampung. Arman masuk ke dalam gudang dengan langkah yang sangat tenang. Ia tidak memaki. Ia tidak memukul. Ia hanya berdiri di depan Dewi yang kini bersimpuh di kakinya sambil menangis histeris. Mas, ini nggak kayak yang kamu lihat. Kami cuma lagi hitung sisa modal. Rintih Dewi, sebuah kebohongan yang terdengar sangat menjijikkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Arman mengeluarkan ponselnya sendiri, memperlihatkan layar yang sedang menampilkan live streaming Bu Tejo. Seluruh kampung sedang menontonmu. Why? 200 orang lebih. Bahkan ibu kamu di kampung mungkin sudah dikirimkan linknya oleh tetangga. Kamu mau bilang ini lagi hitung modal? Rian mencoba angkat bicara. Mas Arman, dengerin dulu. Plak. Bukan Arman yang menampar. Tapi Pak RT yang sudah tidak tahan melihat kelakuan pemuda itu. Diam kamu. Rian. Kamu sudah mencoreng nama baik pasar ini di bulan suci. Arman berjongkok. Menatap mata Dewi yang sembab. Kamu tahu, why? Aku lembur setiap hari supaya kita bisa punya masa depan. Aku rela nggak makan di siang hari bukan cuma karena puasa. Tapi supaya uang makan siangku bisa aku tabung buat beli gamis lebaran yang kamu pengen. Tapi ternyata, kamu lebih suka takjil yang ditawarkan laki-laki ini. Dewi terus meracau minta ampun. Namun Arman berdiri dan mundur selangkah. Malam ini adalah malam yang mulia. Malam untuk mencari ampunan. Tapi bagiku, malam ini adalah malam pembebasan. Aku bebaskan kamu untuk bersama laki-laki pilihanmu ini. Dan Rian, silakan ambil dia. Tapi jangan harap sepeser pun uang dari lapak takjil itu bisa kamu bawa. Karena semua modalnya adalah hutang atas namaku. Arman berbalik, meninggalkan gudang itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, riuh warga mulai menghujat. Bu Tejo masih terus melaporkan kejadian itu dengan semangat yang meluap-luap. Video itu kini sudah dibagikan ribuan kali di grup-grup info warga. Mas Arman. Mas, teriak Dewi mengejar. Namun ia langsung dihadang oleh tatapan sinis ibu-ibu kampung yang biasanya menjadi pelanggannya. Sudah, why? Mending kamu bungkus barang-barangmu. Besok pagi, kamu sudah nggak punya tempat di kampung ini. Cetus seorang warga. Malam itu, pasar takjil yang biasanya penuh berkah, berubah menjadi panggung penghakiman yang sangat kelam. Dewi dan Rian tertunduk, bukan karena tawadu dalam ibadah, tapi karena beban rasa malu yang akan mereka pikul seumur hidup. Pembaca pun dibiarkan dalam ketegangan. Apa yang akan dilakukan Arman selanjutnya? Benarkah dia akan semudah itu melepaskan? Atau masih ada satu kejutan terakhir yang ia siapkan untuk menghancurkan Rian secara hukum? Gema takbir mulai berkumandang dari menara masjid, menandai berakhirnya bulan penuh ujian dan datangnya hari kemenangan.
Namun bagi lapak nomor 17 di Pasar Takjil, Barokah, kemenangan itu terasa seperti abu yang tertiup angin. Spanduk bertuliskan, "Kolak cinta bubur sumsum rindu," kini sudah sobek di salah satu sudutnya. Terombang-ambing tak tentu arah, persis seperti nasib pemiliknya. Malam itu, pasar sudah sepi dari hiruk-pikuk pembeli. Yang tersisa hanyalah aroma sisa sampah yang mulai mengering dan lampu-lampu jalan yang berpijar redup. Arman berdiri di depan lapak yang kini sudah dipasangi garis pembatas sederhana oleh pengelola pasar, karena masalah administrasi yang sengaja ia buat. Arman tidak datang dengan kemarahan. Ia mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya tampak lebih bercahaya meski guratan lelah itu tak bisa hilang sepenuhnya. Di depannya, Dewi duduk bersimpuh di atas bangku plastik yang sudah retak. Wajahnya sembab. Matanya yang dulu indah dan penuh tipu daya kini hanya menyisakan kekosongan. Tidak ada lagi kalung perak di lehernya. Perhiasan itu sudah ia jual untuk membayar kontrakan yang nunggak karena Rian membawa lari sisa uang modal dagangan mereka. Sudah selesai semua urusannya, Wai? Tanya Arman tenang. Suaranya nyaris berbisik di antara suara takbir. Dewi mendongak. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, aku nggak punya tempat tinggal lagi. Ibu di kampung. Ibu sudah tahu semuanya. Dia nggak mau angkat teleponku. Video Butejo sudah sampai kemana-mana. Mas. Arman menarik napas panjang, menatap ke arah langit malam yang mulai jernih. Kamu tahu, Wai? Dulu aku pikir, kolak yang kamu buat itu paling manis sedunia karena kamu membuatnya dengan cinta buat aku. Tapi sekarang, setiap kali aku mencium aroma pandan dan gula aren, aku merasa mual. Kamu nggak cuma mengkhianati aku, tapi kamu mengkhianati setiap tetap keringat yang aku jatuhkan di jalan raya demi kamu. Rian kemana? Tanya Arman pendek. Hilang, Mas. Begitu polisi datang nanya soal penggelapan uang modal yang kamu laporin, dia langsung kabur. Dia bahkan bawa sisa emas yang aku punya. Dia benar-benar setan, Mas. Rintih Dewi. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Arman mengeluarkan sebuah gelas plastik dari tasnya. Gelas itu berisi kolak sisa jualan terakhir yang ia simpan di kulkas selama beberapa hari. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Dewi. Minum ini, Wai. Ini, takjil terakhir, dari aku, ucap Arman. Dewi menatap gelas itu dengan ragu. Dengan tangan gemetar, ia meminumnya sesendok. Wajahnya langsung mengernyit. Pahit. Mas, ini pahit banget. Kamu masukin apa? Arman tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung kedamaian sekaligus luka yang sudah mengering. Itu rasa aslinya. Wai. Tanpa gula tambahan. Tanpa sandiwara. Itu rasa hidup yang kamu kasih ke aku selama 1 bulan ini. Pahit, getir, dan bikin mual. Aku cuma pengen kamu ngerasain apa yang aku rasain setiap kali aku ingat kejadian di gudang itu. Arman kemudian mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Ini surat cerai yang sudah sah dari pengadilan agama. Aku juga sudah urus soal hutang modal itu. Karena itu hutang atas namaku. Aku yang akan tanggung jawab bayar ke bank. Tapi sebagai gantinya, semua aset yang tersisa di rumah termasuk motor yang kamu pakai buat jualan sudah aku jual untuk nutupin sebagian. Terus aku gimana, Mas? Aku harus kemana malam lebaran begini? Arman berdiri, membetulkan letak pecinya. Itu bukan urusanku lagi. Wai, selama ini aku sudah jadi imam yang baik buat kamu. Tapi kamu milih buat makmum sama orang lain. Silakan cari Rian. Atau cari jalanmu sendiri. Dunia ini luas, tapi bagi orang yang menghancurkan kepercayaan, dunia akan terasa sangat sempit. Arman melangkah pergi, meninggalkan Dewi yang kini menangis meraung-raung di tengah pasar yang mulai gelap. Langkah kaki Arman terasa sangat ringan. Ia merasa beban bertonton yang menghimpit dadanya selama sebulan terakhir telah terangkat. Di ujung jalan, Butejo sudah menunggu dengan motor metiknya. Kali ini, ia tidak sedang merekam video gosip. Ia membawa sebuah bungkusan ketupat dan opor ayam. Mas Arman, ini buat makan malam takbir. Ibu saya yang masak. Sabar ya, Mas. Gusti Allah mboten sar, Tuhan tidak tidur.
Nanti setelah Lebaran, saya kenalin sama keponakan saya yang guru SD. Orangnya solehah beneran, gak cuma di depan kamera. Ucap Butejo dengan nada yang, untuk pertama kalinya, terdengar tulus. Arman terkekeh pelan. Makasih, Butejo. Tapi buat sekarang, saya mau menikmati kebebasan dulu. Saya mau mudik sendirian, tanpa beban, tanpa takut ditipu. Cerita berakhir dengan pemandangan Arman yang mengendarai motornya menembus malam takbiran, menuju ufuk yang baru. Sementara di belakang sana, lapak nomor 17 perlahan-lahan mulai dibongkar oleh petugas kebersihan pasar. Segala kenangan, pengkhianatan, dan manisnya kolak yang palsu, kini hanyut bersama air selokan yang kotor. Dewi duduk sendirian di halte depan pasar, memegang gelas kolak yang pahit itu. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Takjil sesungguhnya adalah tentang membatalkan nafsu, bukan justru memupuknya hingga menghancurkan segalanya. Ramadan telah pergi, meninggalkan ia dalam kesunyian yang abadi, sementara orang lain merayakan kemenangan yang sesungguhnya.